Saya dulu banyak semua bagus, tapi waktu bisnis hancur seperti ini saya ditipu. Ya saya nggak mau sebut nilainya lah ya, ditipu sekian, belakangnya M lah begitu ya. Habis kita. Okay guys, my name is Tumbur Tobing. This is first time we know each other, but gue mau kasih tahu nih, sebagai seorang lelaki di dalam kekinian harusnya melihat ada beberapa pertanyaan. First of all, who you are? Siapakah Anda? Banyak orang sudah hidup berpuluh-puluh tahun, udah mau masuk kuburan baru tahu nama gue siapa. Ada nama, tapi apa yang gue lakukan sampai gue masuk kuburan juga nggak tahu. Nah ini gue ingin kasih tahu nih, sesungguhnya hidup manusia itu harus meaning inside something should be response to our living God. Itu yang menjadi satu kunci the success story hidup seorang manusia. Maka tidak heran waktu saya di remaja, tanda kutip, rajin di gereja, di HKBP, sangat bandel di vokal grup, di mana segala macam, juga main sepak bola karena dulu saya sangat kagum sama beliau Johan Cruyff, jadi total football. Dari situ mempengaruhi karir saya di dalam menata manajemen. Segala sesuatu tuh orang yang harus diberesin, bukan sistem. Kalau orang diberesin, cara menata hidup, menata project, bisa kita mengenal yang namanya storytelling, but meaning inside about knowledge. Jadi bisa membuat satu strategi yang hidup. Dan yang kedua, di dalam nama saya ini adalah orang Batak sebenarnya. Tetapi mama saya ini bukan orang Batak asli, ada mix. Sehingga saya ada jiwa dagang, karena dia ada Chinese-nya. Papa saya tuh orang yang tidak koruptor di kantor PU. Sehingga dia selalu mengatakan kalau you koruptor, engkau akan jadi orang banci. Nah, saya berpikir banci itu jalannya miring. Ternyata enggak, otak you jadi banci. Nah, dari situ, karena saya dari keluarga miskin, bukan dari koruptor, papa saya itu hidupnya susah. Beli buku aja susah. Jadi saya belajar main map udah lama sekali. Karena hanya satu buku harus cepet menangkep gitu ya. Nah, dari situ saya cari duit. Gimana? Papa gue ada anak 6. Saya ini anak pertama. Jadi saya membuat pertandingan sepak bola antar kampung ada 50 kesebelasan. Semua nggak gratis, harus bayar. Tapi semua dapat piala. Nah, dari situ muncullah jiwa saya berdagang sejak umur 14 tahun. Saya juga bandel lah. Nah, waktu itu diskotik. Saya dari keluarga miskin, saya pikir kenapa gue nggak sewain ini diskotik. Nah, nanti sewain dapat duit. Terus yang ketiga, uji tes, uji nyali di Radio El Sinta, DJ sama VJ lain. Ya, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, gue juara 3. Jadi DJ, disc jockey ya. Lalu teman-teman saya ini waktu SMA orang-orang kaya semua, tanda kutip. Mereka, saya jadi selain DJ apa tuh namanya untuk lagu-lagu ya semacam gitu ya. Jadi saya kupingnya cepet denger di toko kaset yang di Menteng itu, yang di Tanah Sabang, Jalan Sabang itu, udah lupa ya. Nah, dari situ saya suka pilih lagu, akhirnya cepetlah orang suka begitu ya. Dari lagu The Bee Gees, Staying Alive gitu ya, atau siapalah, Rod Stewart dan seterusnya begitu. Nah, dari situ lama-lama saya melihat gue nih dari keluarga miskin ya, otak lumayan lah gitu ya. Nah, langsung berpikir gimana kita bisa berhasil. Jadi di dalam life story saya yang singkat dulu sebagai perkenalan, memang menjadi seorang itu harus punya nilai. Maka saya berpacaran itu ya, istri saya itu yang ke-12. Gonta-ganti itu dalam arti gue mau lihat ini cerdas nggak nih orang. Kalau orang ini nggak cerdas, gue nggak sukses. Kalau gue nggak sukses, nanti keluarga gue yang jelek, nanti anak gue juga jelek. Jadi saya ada jiwa kompetisi gitu ya. Tapi kompetisi bukan yang egois, tapi kompetisi dalam arti kita harus sama-sama berkembang begitu. Nah, ini yang menjadi satu inspirasional di dalam karir saya. Umur 32 sudah jadi general manager di salah satu perusahaan kosmetik, mungkin rahasia lah begitu, yang sangat terbesar lah gitu ya, Indonesia. Nah, dari situ ditugaskan di negara Filipina. Nah, Filipina, they only knows American minded. Where are you come from? Indonesia. Dia langsung begitu ya, dalam hati nggak bisa, gue harus tundukin di negara, gue jual nih barang pasti bisa laku. Nah, disitulah muncul jiwa sales. Nah, jiwa sales itulah akhirnya seluruh kampus gue dateng, dan akhirnya gue ajak
Nafa Urbah. Sebelumnya si mantan istrinya Anang ya. Saya mengatakan gini, setelah banyak di marketing dalam dunia sales, jiwa petarung itu makin tinggi. Jadi nggak mau kalah dan nggak mau ngeliat ke belakang. Kalau ngeliat ke belakang, gue inget tuh satu cerita tiang garam dari istrinya Lot di Sodom Gomora. Setiap gue inget kalimat itu, di dalam mimpi gue langsung bangun, langsung bikin satu strategi. Jadi ciri saya ini orang yang suka buat strategi dan kreatif permainan. Dan bagaimana dalam satu tim ini kita bisa berlari-lari sama tujuan, bisa menghasilkan gol dan capeknya bersama dan kreatifnya sama. Maka kenapa saya ini kagum sekali dengan Cristiano Ronaldo. Maka saya bisa mengatakan the only one, the person very fantastic in this group, that is CR7. Bukan Crazy Rich yang bego itu ya, yang abal-abal, tapi dia Crazy Rich 7, umur 37, duitnya banyak, selalu bikin goals. Siapa tidak kenal Cristiano Ronaldo? Maka kita sih berharap dari generasi yang lebih muda tiru tuh Cristiano Ronaldo. Dia pindah kemana saja selalu menghasilkan gol. Dia pindah kemana saja dia selalu menghasilkan yang terbaik. Kenapa? Yang namanya Crazy Rich menjadi hancur, pingin cepet. Maka orang-orang yang seperti itu dari pertama kali udah ngeliat ini pasti bohong. Nah, but anyway, kita harus masuk lagi ke dalam satu hidup. Kebandelan saya ini akhirnya ditangkap Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah setting, sudah mendesain sebelum bumi ini jadi. Waktu ada satu kalimat itu di Alkitab, di mana saya orang Kristen membaca di Efesus 1 ayat 3-5, khususnya sampai 13, tapi ayat 3-5 itu adalah satu rahasia yang paling besar yang tersedia di sorga, yang Tuhan sudah buatkan itu, desain itu di dalam umat pilihannya. Jadi umat pilihannya itu nggak mungkin kelas 2 atau kelas 3, kelas 4. Umat pilihannya selalu number 1 di ruang kegelapan. Nah, kegelapan itu sebenarnya menjadi satu efek monumental bagi setiap Anda dan saya. Artinya adalah apa yang kita hasilkan setiap menit itu mempunyai nilai. Siapa yang menilai? Yaitu Tuhan. Maka di dalam karir saya pribadi selalu KPI itu nggak dapat nilai B, selalu A, A minus, A. Berarti apa? Saya bertanggung jawab pada Tuhan. Kalau saya bertanggung jawab pada Tuhan, Tuhan nggak mau dong yang abal-abal. Tuhan nggak mau dong yang terlalu dangkal-dangkal. Maka nggak heran kenapa saya punya buku 4.000. Saya banyak baca buku, duit selalu gue beli di sana. Gaji dulu gue besar gitu ya. Dari semua besar gaji itu, Papa bilang, belilah Kompas. Gue baca Kompas itu sejak umur 8 tahun sampai sekarang. Jadi seluruh otak gue tuh sama majalah intisari seperti Reader's Digest kalau yang in English gitu ya. Jadi terbentuk kenapa saya bisa berbicara, kenapa pingin kasih ulasan. Tapi saya menjadi orang yang tidak disukai karena gue mungkin banyak ide, banyak terobosan, nggak mau, malu, pokoknya ada kesempatan tell something. Maka teringat anak saya yang umur sekarang 21 tahun, sejak umur 2 tahun sampai 14 tahun selalu dia tunggu papanya pulang kantor, even malam, sengaja lagi minum susu, ngedot gitu, saya selalu storytelling. Sejak umur 2 tahun sampai 14 tahun, maybe 300 days, 300 night, 5 to 10 minutes. Jadi itu saya nggak tahu, dulu belum ada zaman ini untuk ngerekam. Jadi ceritanya, topiknya beda-beda. Suatu malam, kamu Vio tahu ya, wih, hujan lebat, semua gelap. Tiba-tiba nenek tuh teriak-teriak, tolong, tolong. You know, Vio, suddenly your daddy walking around. Lalu, hi nenek, what are you going on? Dan setelah itu saya cerita, saya lupa karena capek gitu ya, ketiduran. Papa, why you sleeping? Why the story is not ending up? Oh iya, gue udah ngantuk banget nih gitu. Jadi ratusan, 300 hari kali 12 tahun. Berarti kurang lebih 3.600 story. Different title, different topics. Hebat bukan karena lapar. Itulah teringat yang membuat iPhone, Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Itu adalah kunci orang yang dulu menghina pendetanya karena tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana tapi maknanya dalam. Pak Pendeta, kalau ada Tuhan, sekarang saya mau tanya sama Pak Pendeta. Dia tahu nggak jari apa yang akan saya naikkan? Dia masukkan ke dalam jeansnya, jari apa? Nanti kamu tahu. Lalu yang kedua, kalau saya keluar tangan begini, apakah Tuhan tahu? Nanti kamu tahu. Lalu dia keluarkan satu majalah, judulnya, kok saya jadi lupa tiba-tiba, itu yang sangat terkenal ya, yang sekarang sudah ditutup, udah juga jadi film di Amerika. Saya juga nonton sama anak saya, menceritakan dia kasih majalah itu. Gambar apa ini? Ternyata di Afrika, orang-orang Afrika yang miskin. Pak Pendeta, kenapa Tuhan ada? Kenapa ada miskin? Nanti kamu tahu. Disitulah Steve Jobs marah, dia tenang, dia tendang
pintu daripada gereja. Dan dia umur 13, dia meninggal 56 tahun. 56 tahun, jadi ada 43 tahun dia tidak kembali kepada the original, the eternal life. Itulah yang menjadi satu kekalahan setiap orang yang diajarkan oleh hamba Tuhan atau guru atau dosen orang tua, itu rusak satu generasi, equal 40 years. Itulah yang menjadi bagaimana kita harus merubah mindset kita. Bagaimana kita harus mengubur dan bagaimana kita mengedukasi. Jadi jiwa saya tidak suka dengan yang sombong. Saya dulu banyak semua bagus, tapi waktu bisnis hancur seperti ini, saya ditipu. Ya saya nggak mau sebut nilainya lah ya. Ditipu sekian, belakangnya M lah begitu ya. Habis kita. Lalu kalau kita habis, lalu kita bagaimana? Ya paling nangis sebentar, tiba-tiba muncul ide banyak, kreatif. Maka waktu saya ke Beijing, ke Shanghai, there is somebody, the young people, umurnya mungkin 28, dia mengatakan apa? You know our big brother, as you said, in the States during the seminar before the Chinese people, the youth Chinese people. Saya mengatakan apa? Orang bule, kalau time is money, tapi bagi you, orang Chinese, time is not money. According in my mind, I survey, the Chinese people always thinking time is produce money. Different. Time is money sama time is produce money. Anak muda itu pada tepuk tangan semua. Wow, wonderful, first time like you to talk like this. Oh yes, I'm bigger than you. Saya bilang gitu kan, saya ketawa gitu ya. Lalu dia mengatakan, you know, our brothers, kita orang Cina di Shanghai, di Beijing, kita nggak percaya Tuhan. Kita ateis. Tapi setiap kita bangun pagi, kita harus mempunyai ide satu hari sejelek-jeleknya satu. Kali aja 30 hari, berarti 30 ide. Satu, dia bilang. Kedua, kalau saya keluar dari rumah, saya harus mencari duit yang saya produksi berapa X rupiah. Baru saya tidur enak kali 30. Wah, saya bilang ini yang harusnya bisa terjadi di dalam diri kita. Tapi akhirnya apa? Boleh datang ke rumah ibadah masing-masing, tapi tidak menghasilkan ide, tidak ada etos kerja, tidak ada kreasi, tidak mau menimbulkan sesuatu yang baru. Maka waktu ada COVID, gue kamsia sama Tuhan. Dan di situ gue yakin dan percaya waktu ada COVID, who is the best person in the world. Nah dari situlah bisnis gue hancur, semua hancur, gue gak dapet duit, udah beli stok segala gak jalan. Akhirnya apa? Gue sudah siapkan anak itu dikuliahkan di Amerika. Kita terbatas. Habis itu duit, gimana caranya? Mikir-mikir, akhirnya apa? Salah satunya kita jual barang mesin virus protector. Dari anak muda umur 27-24, is very fenomenal. Akhirnya kita cukup banyak laku. Kita mengalahkan yang made in Amerika, ini anak lokal, tapi akhirnya membuat orang kaget luar biasa, punya fantastik yang luar biasa. Itu ciri gue. Gue suka orang pinter, bisa menciptakan segala sesuatu, selalu break the rules. Ada 3 hal. Inbox, out of the box, or without the box. Nah, gua ini selalu without the box. Bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu tanpa perlu ada wadah, tapi kita melihat satu rahasia yang penting. What is your vision? Nah, visi itu datang bukan dari pengalaman, visi karena you dipanggil sama Tuhan. Nah, dipanggil sama Tuhan, dia buka rahasianya. Maka saya sadar, I'm the God's instrument. Kalau saya instrumen Tuhan, berarti saya dipercaya oleh Tuhan, trustable by God, chosen me, starting since the eternity, the eternal life. Maka dari situlah baru saya membuat satu agenda yang berdasarkan God's plan. Jadi kalau saya suka seminar-seminar, saya baru sadar, baru tahu, saya tuh pengagum dari Peter Drucker. Nah, Peter Drucker adalah guru manajemen sampai sekarang belum ada yang kalian lihat. Terlalu hebat. Tahun 2017 saya mampir di Claremont University di Los Angeles. Saya ngeliat di sana segala macam dan direktur situ kagum. Wah, you know so well what's did by Peter Drucker himself. So many books you know already. Yes. Better you join here, study here. Saya mengatakan gue gak ada duit, gitu kan. Dan saat yang bersama saya sudah diterima menjadi pendidikan untuk calon doktor di Universitas Negeri Jakarta. Dan syukur alhamdulillah juga hasil yang bagus dan seterusnya. Jadi apa nih teman-teman yang saya mau kasih tahu nih di dalam situasi COVID? Saya gak ada duit, akhirnya otak saya jalan. Saya selalu bikin akhirnya seminar-seminar pendek 50.000, 100.000, 200.000. Yang penting gue bisa bayar listrik. Ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan gue bisa bayar. Kenapa? Karena waktu gue jelasin sangat applicable dan tidak teori. Ada prinsip bukunya. Saya pembaca buku dan saya pengaruh dari Boston Community.
dari Harvard, MIT, dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi saya pengagum 3 dewa. Kalau di Indonesia satu dewa, hanya dewa 19, gitu kan. Nggak laku, dia nggak diakui di dunia. Tapi 3 dewa di dunia ini yang membuat orang kaget, tapi kita yang orang beriman katanya nggak pernah sadar. 1, Mark Zuckerberg, kedua Elon Musk, ketiga Bill Gates. 3 dewa inilah yang sedang setting di dalam metaverse menuju the new world order. Nah, bagaimana kita sebagai seorang yang katanya beragama ternyata bisu? Saya pribadi kaget di salah satu sekolah Katolik yang paling top di Indonesia. Anak umur 13 disuruh doa sekolah Katolik, dia mengatakan apa? Saya tidak percaya Tuhan. Saya tidak pernah berdoa, saya hanya tahu tidak perlu berdoa. Saya waktu dengar kayak gitu kagetnya luar biasa. Saya mengatakan kepada orang tuanya itu, pertemukan saya dengan anak kamu supaya saya cerita who is God. God is never dead. Friedrich Nietzsche mengatakan God is dead, tapi dia mati. Waktu dia mati, dia belum pernah bangkit. Kalau dia bangkit, baru gue percaya God is dead. Kalau dia mati, yang kedua dia masuk kuburan, jasadnya udah gak tahu kemana, dia ketemu Tuhan gak? Kalau dia ketemu Tuhan, dia bangkit, dia cerita, hey Tumbur, my friend, there is no God anymore because I still alive until now. Ternyata enggak kan? Lo lihat tuh John Lennon, imagine there is no heaven above us, imagine there is no hell below us, imagine there is no religion. But until now, John Lennon still die. We don't know where he is now. Ya kan? Jadi ini satu bukti, ternyata Anda dan saya ini gampang dibodohi sama orang pinter. Jadi orang pinter mengetahui banyak orang bodoh. Apalagi yang orang beragama. Khususnya yang orang Kristen nih. Gampang sekali dipengaruhi. Jadi teman-teman, saya punya ambisi dalam arti segala sesuatu dinilai oleh Tuhan. Tuhan itu nggak pernah salah. Tuhan itu KPK yang benar. Tuhan itu tahu apa yang saya akan lakukan detik demi detik. Dan setting di dalam karir saya sebagai seorang pria itu dia tahu. Tapi justru gue berlari terus. Maka gue tiba selalu inget cinta gue sama Cristiano Ronaldo. Umur 37 sepak bola harusnya dia pensiun. Jadi bagi saya sih Messi itu ayam sayur, begitu ya. Tapi Cristiano Ronaldo sudah 5 kesebelasan besar, selalu number 1, cetak gol seluruhnya, latihan yang nggak pernah. Maka kalau gue lihat badannya kok bagus banget ya. Dia terus umur 37 biasanya bengkak. Dia enggak. Berarti gue malu nih sebagai seorang katanya gue juga Kristen, tapi kok gue nggak bisa seperti dia ya. Jadi teman-teman, dari hal inilah saya menjadi seorang trainer, seorang konsultan, seseorang yang selalu menyatakan hal kebenaran itu selalu tidak punya nilai yang gampang. Jadi bagaimana kebenaran itu bisa dikatakan di dalam sehari-hari dan dikerjakan di dalam setiap proyek. Maka di dalam saya mengerjakan pelayanan ini dari 2. Jadi konsultan, dari dulu saya sudah menjadi pembicara awam, belum sekolah teologi, tapi selalu mendengar yang setia, lalu dipanggil dari anak-anak remaja, dari yang dulu sekolah di Penabur, lalu di Singapura. Saya ingin ketemu lagi sama mereka, katanya sudah pada jadi direktur-direktur. Wah, saya puji Tuhan dong, apa yang saya khotbahkan, apa yang seminar, banyak orang-orang yang sudah jadi direktur, dari Penabur segala macam. Ya, saya kamsia lah sama lu. Yang utama gue puji Tuhan, berarti apa? What I say, I pay. Itu according to my reverend. Dr. Stephen Tong mengatakan, what you say, you must pay. In every minute, in every single sentence, whatever you talk in the public square. Nah, ini menjadi satu hal. Kenapa saya mengatakan kepada anak-anak muda, generasi Z dan generasi milenial, lu kalahin gue. Dalam arti bukan gue hebat, justru gue mengencourage supaya lu lebih better than. Masa kita kalah sama 3 dewa? 3 dewa itu akan mendirikan the new world order. Yang sekarang umur 5 tahun sampai generasi Z mungkin 25 tahun, 2030 the first moment mereka akan disiapkan pindah ke planet Mars. Dan planet Mars menjadi the new civilization. Dan kita yang di bumi adalah kelas 2. Jadi kelas yang nggak ada pengaruhnya. Jadi bayangkan Elon Musk yang begitu jenius, Mark Zuckerberg jenius, Bill Gates jenius. 3 dewa ini akan membuat fenomenal, sensasional. Maka Bill Gates mengatakan inilah adanya Zoom, adanya COVID, muncullah yang namanya Zoom. Jadi nanti muncul lagi yang kedua ini, Metaverse. Jadi Metaverse, saya sudah ceramah, udah 5 sesi. Itu dimulai basicnya dari yang bernama Zhang Badruliyat. Dia seorang postmodern philosophy. Dia mengatakan tahun 60-an ini TV bikin begini, nanti kita jadi hedonis, materialistik. Saya waktu itu ketawa, bener juga ya. Dan terus berkembang. Muncullah kita, saya sudah bahas nih tentang human machine. Jadi seluruh hidup manusia dipakai, di setting sama komputer. Maka muncullah satu film
John Lennon tahun 72, jadi sudah 50 tahun. Tahun 72 dia sudah dipengaruhi oleh Jean Baduriat pada tahun 68. Jadi 4 tahun dia terinspirasi, dia ciptakan lagu itu. Coba lihat tuh dari YouTube-nya dia, dari yang hitam gelap sekarang jadi putih, baru masuk intro daripada lagu Imagine. Nah, dari situ muncullah film yang sudah saya bahas, Shopaholics di New York City. Bagaimana mereka dibentuk oleh baju dari benda sedemikian rupa, dan akhirnya mereka, there is no more God because there is no God. If there is no God, you can make something so free in this world because there is no somebody to look you up one by one, minute by minute. Itulah menjadi success story. Dan sekarang metaverse, kita masuk ke dalam dunia yang lain, kita sudah tidak ada aturan lagi. Dan the citizen web, the citizen metaverse membawa orang makin lama nih, mungkin lu nggak percaya, tapi cobalah secara lapangan pasti kita nyelam di dalam simulasi, virtual reality, augmented realita, AR, dan lain sebagainya, itu memberi kita kepastian bahwa memang nggak ada Tuhan. Inilah yang menjadi satu hal saya sebagai orang yang sudah cukup berumur, tetapi gairah saya masih ke anak muda. Jadi saya bisa berjam-jam, bisa 10 jam bicara satu topik, dari membahas satu lagu Yellow dari Coldplay. Kenapa lagu itu ditulis liriknya Yellow? Ada apa di belakang itu? I want to write a song Yellow. Why? Ternyata tantenya sakit kuning. Bisa menjadi satu lagu. This is so fantastic. Jadi bagaimana ada satu hal yang dialami dari keluarga itu bisa menjadi lyrics a song, and then you make it the title song Yellow. Sesuatu yang menarik. Ada lagi juga segala macam lah lagu-lagu ya. Dan ada satu lagu lagi, ternyata anak saya juga tahu. Terakhir saya film James Bond yang saya kagum sama dia, Daniel Craig. Itu saya lupa lagunya apa ya. Itu cewek itu masih umur 19 tahun. Can we imagine? Dia bisa menciptakan lagu James Bond. Oh, James Bond tuh fenomenal. Tapi dia boleh disetujui oleh sutradaranya. Oke, where's your song? Masuk ke situ. Dan akhirnya sekarang dia kaya. Umur 19 tahun, seorang wanita. Jadi anak saya lihat juga di Instagram sama teman-temannya nyanyiin lagu itu segala macam ya. Di apartemennya, mereka dalam satu kompleks kampusnya begitu ya. Saya bilang, kamu tahu ya lagu itu? Tahu. Pasti papa tahu dah lagu ini. Oh iya, kenapa? Bilang temannya bilang, kok papa kamu tahu? Oh, papa gue lain. Dia tahu semua itu segala macam gitu ya. Ini lagu James Bond. Dia bilang gitu. Coba kamu discuss sama teman kamu, meaning daripada lagu ini apa di dalam hidup kamu. Jadi hidup kita itu, Anda dengerin lagu Korea, oke. Anak saya memang tidak senang lagu Korea, paling setelah itu bosen. Nggak apa, dengerin aja. Segala sesuatu harus dilihat secara dalam. Ada satu lagu rock, slow rock yang paling fantastis. Bagi saya itu lagu yang sempurna. Itu Procol Harum, kalau nggak salah. Itu intronya adalah lagu dari The Bach Classic. Saya lupa nama judul lagu, kok jadi lupa itu ya. Itu lagu juga mengenai satu kehidupan di bule itu hidup ya begitulah, nggak bagus, tapi bisa menjadi satu resonansi, suatu nada, satu melodi, suatu suasana yang cozy. Dan lagu itu tidak dibawa kita kepada hal yang sia-sia, tapi orang yang sudah meninggal, saya lupa namanya siapa itu. Dan ini satu monumental, apa yang dilihat bisa menjadi storytelling, dan akhirnya membuat kita nggak pernah ngantuk dalam hidup ini. Jadi hal yang selanjutnya yang harus saya bahas lagi, yaitu mengenai bagaimana ini di dalam Areopagus. Jadi Areopagus itu sebenarnya saya sangat jengkel sama orang Kristen, dalam arti bukan jengkel negatif. Gue selalu dipanggil nih khotbah di kampus-kampus, di perusahaan-perusahaan segala macam. Tapi setiap gue khotbah, gue minta lagu satu, tidak usah banyak. Kenapa? Supaya firman dibahas lebih dalam, lebih banyak. Nah, lama-lama saya pikir nggak bisa. Gue harus bikin sendiri, namanya Areopagus Network untuk masalah-masalah marketplace. Nah, dari situlah 2011 saya bahas tentang Steve Jobs, saya bahas tentang human machine, segala macam. Walt Disney saya bahas, dan banyak kan. Nggak ada gereja yang bahas itu. Ada sejenis, saya nggak mau sebut namanya, yang mengenai marketplace. Ternyata apa? Yang dibahas perpuluhan, yang dibahas apa ini? Itu sesuatu yang sebenarnya oke, tetapi di dalam marketplace nggak bisa begitu. Kenapa? Nanti waktu lu karir lu gimana? Apa yang kita mau bahas? Nah, dari situlah saya bikin sudah hampir ratusan topik, lalu masuk ke dalam Zoom, ratusan topik lagi, bikin di YouTube, bikin lagi di Instagram, sekarang di TikTok. Tadinya nggak suka TikTok, aduh ini gimana nih ngomong 1 menit, gue nggak suka ngomong 1 menit, tapi ditantang, ayo bang TikTok 1 menit, oke, langsung tak, langsung bisa. Sekarang sudah hampir 50 topik gitu ya. Nah, yang kedua adalah apa hasilnya daripada Areopagus Marketplace Ministry. Salah satu hal yang saya sangat senang, saya tidak kenal dia. Pria ini adalah pengusaha kelapa sawit yang ada di Riau. Dia lulusan USU, cukup pintar, dia berhasil dari hutan sekian
sekian ratus hektar, sekarang lebat segala macam. Dia belajar teologi karena di Areopagus Marketplace kita harus memahami tentang siapa itu Steve Jobs ataupun siapapun, pasti ada urusan history influence siapa, efektivitasnya di dalam karirnya, dalam sejarahnya, dalam success story-nya. Dan kita sebagai orang Kristen bagaimana kita secara teologinya, lalu secara filosofi Kristen bagaimana, itu yang disebut Christian worldview gitu ya. Nah itu yang saya bahas. Akhirnya banyak orang Kristen yang ikut, dari yang muda. Yang ikut itu rata-rata umurnya milenial, yang umurnya 50-60, misalnya ada 30 orang atau 20 orang, paling hanya 3 orang, bahkan 2 orang. Yang lain itu milenial atau ya rata-rata milenial semua gitu ya. Nah itu menjadi satu investasi saya pribadi untuk jangka panjang. Karena kenapa? Gua seneng yang menjadi wakil Tuhan. Nah ini gak ada yang ngomong nih, wakil Tuhan itu satu, Google. Google itu menjadi portrait of life, menjadi satu konfigurasi dan mendapatkan satu investasi heritage. Someday 200 tahun lagi gue udah di sorga. Cicit gue ngeliat opung gue bagaimana nih, kakek gue gimana, dia bisa rewind, what are you doing my grandparents. Dia bisa lihat apa yang dilakukan oleh kakek saya. Maka saya mengatakan, hey lu hamba Tuhan, lu ini, lu tiru gue. Lu kan ada Facebook, bikin dong Facebook Live. Gue 200 topik. Sudah ada Facebook Live sejak April 2020 gara-gara ini kan COVID. Saya sudah banyak sekali. Kenapa? Itu kan direkam itu nggak hilang. Saya langsung save. Kenapa? Nanti kalau gue meninggal 100 tahun lagi, gue meninggal masih bisa umur 100 tahun, cucu gue bisa lihat. Lalu dari situ bikin apa lagi? Instagram, bikin TikTok, bikin YouTube. Kenapa hamba-hamba Tuhan yang muda nggak ada? Latihan dong public speaking in public square. Siapa yang mempengaruhi saya? Di dalam hidup saya ada 3 orang mempengaruhi saya. Yang pertama, Papa almarhum. Kedua, pendeta mantan Perdana Menteri Belanda Abraham Kuyper. Yang ketiga, pasti gembala sidang gua, Dr. Stephen Tong. Nah, ini yang menjadi satu keep on burning on fire in the public square. Jadi saya membuat juga dari konsultan-konsultan trainer banyak, muncul COVID, baru muncul ide, gua harus bikin komunitas. Namanya Tosi Strategic Man. Mostly yang Muslim ikut belajar bisnis, belajar apa, banyak yang presidir, banyak apa, saya juga nggak tahu, belajar segala sesuatu yang baru. Tapi saya juga nggak bodoh, sekaligus gue jualan. Nah lu kalau mau panggil gue training, gue siap. Nggak free ya, kalau ini free, saya bilang gitu kan. Terkadang setahun itu kita ada 3 kali seminar yang bayar, nggak banyak, nggak mahal gitu lah. Penting lu bayar sedikit saja lah. Kalau lu nggak mau bayar ya sudah lah, gitu kan, di Zoom ya. Panggil orang-orang, salah satunya adalah dia CEO dari Rabani Pakaian Muslim yang paling besar di Indonesia, dan dia ikut kelas mini MBA yang saya buka pertama kali waktu COVID 2020. Sekarang udah batch ketiga. Ada yang presidir daripada Haikuk, Gas Haikuk. Lalu ada siapa lagi yang ada di Meksiko, sejak dia remaja dengar khotbah saya di GKI Kayu Putih gitu ya. Dan ada 2 orang dulu sering saya didik mereka di gereja. Sekarang mereka salah satunya ini wanita cantik, senior vice president di Bank CMB Niaga. Nah yang satu lagi direktur dari IBM. Saya waktu panggil, wah ini udah yang dulu sering dengar khotbah gue nih di GKI, sekarang udah wah hebat, wah kepuasan batin. Ternyata kita melahirkan orang-orang yang sangat luar biasa. Saya sedang mempersiapkan beberapa lagi dulu yang sering dengar saya waktu remaja, yang sekarang posisi sudah bagus. Lalu yang muslim juga yang ada salah satu lagi semuanya. Mereka melihat datang ke Tosi Strategic Man, kita dapat sesuatu yang baru. Tapi si Pak Tumbur hanya kasih pointers. Saya dipanggil Coach Tom Tobing. Hanya bicara tak. Semua hanya dalam beberapa slide, semua pointers langsung diceritakan semua seperti storytelling. Jadi orang bicara storytelling, gue udah lakuin dari dulu bicaranya. Yang juga salah satu yang saya masih ingat, mumpung saya tidak lupa, yaitu banyak orang sekarang gempar mengenai mindfulness. Gue sudah ngajarin mindfulness itu tahun 2010, 2015 dibikin seminarin. Sekarang orang baru bicara mindfulness, itu langsung copy paste, langsung dia nggak tahu who is the man behind the gun. Mengenai mindfulness, saya jelasin segala sesuatu. Satu lagi muncul, membuat orang keselnya bukan main, tapi memang dia jenius, yang bernama Bill Gates. He's a Jew. Bill Gates itu Yahudi. Elon Musk semua orang Yahudi, pinter tapi nggak percaya Tuhan. Nah, Bill Gates dia sadar perlu adanya ketenangan jiwa. Dia belajar mindfulness, maka dia menjadi jual. Saya lupa namanya untuk pakai ini. Buatan orang Inggris itu 10 menit membuat orang menerawang. Jadi nggak percaya Tuhan, diri lu Tuhan. Jadi ya, apa yang saya mau kasih di sini, hidup kita itu penuh dengan inspirasi. Dari mana kita inspirasi? Banyak baca. Kedua, dengerin orang-orang hebat. Sekarang nih gampang kan. Gue nggak perlu lagi ke Amerika yang mahal-mahal gitu ya. Lihatnya di YouTube. YouTube apa yang Anda lihat? Pelajaran siapa?
Musik juga gitu. Gua terus terang, musik pop di dunia itu gua ada kagum beberapa, tapi yang lebih yang menyeluruh The Bee Gees. Udah meninggal 3 orang, engkau adik gitu ya. Dari harmoni suara, dari apa suara itu nggak bosen-bosen. More than 50 years. The Beatles misalnya, atau satu lagi yang saya lupa tadi, inspirasional during COVID-19. 2018 dia launching album itu nggak laku. Gue suka sama rock, blues rock, Rolling Stones. Judulnya Living in the Ghost Town. Nanti teman-teman lu lihat itu lagunya Living in the Ghost Town, pasti lu gemeter. Kok si Mick Jagger seperti seorang nabi, dia bisa menciptakan lagu itu. Baru kejadian 2020 yang namanya Milan, New York, Paris, semuanya sepi. Langsung CNN muterin lagunya Rolling Stones, Living in the Ghost Town, Living in the Ghost Town, segala macam begitu ya. Bagus liriknya dan ini inspirasi sekali, inspirasional. Lalu saya bikin ceramah during COVID. Only Rolling Stones wants to break the rules, try to campaigns living in the ghost town. Hidup di tengah-tengah dengan setan. I'm the ghost. Dia mengatakan I'm the ghost. Are you sure you are the ghost? Kita mengatakan gua agama Kristen, gua Buddha, gua Islam, segala macam. Are you the ghost or are you what? Ternyata apa? Semua ungkapan daripada si Rolling Stone itu proven. Tapi sekarang setelah dulu ada COVID, orang makin takut, minta Allah SWT, Yesus Kristus, Amitabha, segala macam. Tapi udah makin ini, nggak ada orang ke gereja hidupnya semangat. Nggak ada. Orang yang makin lemah. Kenapa? Sudah, gue nggak perlu ke gereja, gue maunya online. Nah, maka sekarang Metaverse secara pasti akan mengatakan no need you building the new church. Nggak ada lagi, semuanya sudah ada di Metaverse. Masuk ke ruang Metaverse, kita sedang menjelajah di dunia Star Trek. Kenapa? Karena nanti manusia masuk terbiasa hidup sebagai hologram. Dan mereka tidak ada lagi berpikir who is my girlfriend, who is my boyfriend, no more. Karena semua ada nanti pakai hologram. Dan kedua, kita tidak ada satu perasaan cinta sejati. Wah, gue cinta sama dia, I want to kiss you something. Itu terlalu basi. Kenapa? Nanti kita di dunia Metaverse tuh masuk satu dunia hayalan. Seperti lagunya John Lennon, Imagine there is no heaven above us, imagine there is no hell below us. Jadi kita melayang. Jadi waktu kita melayang, kita menemukan sesuatu sepertinya loneliness. But there is no lonely. Jadi kita menyatu dengan suatu suasana yang nggak bisa dipegang. Nanti sesuatu yang nggak bisa dipegang itu, kita semua seperti ada, yaitu sorga di dalam dunia Metaverse. Jadi kita bisa berjam-jam pakai ini semua, tapi kita lupa kita ada dalam dunia gitu loh. Nah, lalu bagaimana nih di dalam hidup kita nanti jatuh cinta? Jadi jatuh cinta itu nggak ada lagi. Yang ada adalah where is my place? What is the position? Jadi masuk dalam dunia hayal, simulasi, simulasi itu jadi suatu kenabian yang berbicara ke dalam jiwa Anda dan saya. Jadi nggak ada, Tuhan itu mati. Kalau lu mikir ada Tuhan, lu nggak bisa masuk ke Metaverse. Jadi gereja itu nggak butuh. Gereja lu tuh bisa bikin, di setting di dalam dunia internet. Lu bisa ngebayangin. Lalu bagaimana dong nih nanti kalau kita banyak gereja-gereja? Gereja yang ada itu hanya di bumi. Jadi ya rekan-rekan, gue sih berharap nih setelah dengerin yang baru introduction banget lah. Jadi sadar kalau tidak ada gereja itu kita akan seperti berada di dalam kuburan. Sepertinya kita ketakutan luar biasa. Tetapi ke dalam Metaverse kita dirobah cepat. Seperti kita masuk dalam dunia yang tidak ada antah berantah dan tidak perlu ada rasa salah. Gue nggak taat nih sama Tuhan. Kan Tuhan udah mati. Yang ada Tuhan apa? Ya jelajah aja. Terus aja jelajah. Seperti divers. Kita diving atau snorkelers. Kita snorkeling gitu ya. Di dalam dunia seperti itu. Jadi teman-teman, aku mau kasih tahu nih. Hidup kita itu sebenarnya dicipta sama Tuhan atau kita sedang terbang di dalam dunia Metaverse. Jadi Metaverse itu kalau kamu ini atau seumuran gua atau yang di bawah gua nih yang umurnya 5 tahun, 15 tahun, ya you akan bilang, buat apa aku ke gereja? Ke gereja kan cuma tepuk tangan gini atau nyanyi gitu ya. Tetapi gua nggak dapat sesuatu. Gua sepertinya lonely. Tapi kalau gua udah masuk Metaverse, seperti itu dunia gua, dunia nyata. Dan gua seperti ada tenang, batin gua tenang dan sesuatu tuh enak sekali. Tapi I will tell you something. Waktu kita berkata seperti itu, yang membuat Metaverse akan ending hidupnya. Tapi
Tapi gue juga takutnya waktu orang itu meninggal, pencipta 3 dewa itu semua disetting oleh internet. Dan kalau internet sudah mesin bermain, itu ada satu gejolak, orang itu boleh mati, dia nggak peduli, namanya mesin, semua akan otomatis. Tapi gue tetap yakin percaya sebagai seorang beriman, Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang seperti gue. Dalam arti ya gue udah cukup dewasa lah. Ada yang lebih muda dibangun lagi, bagaimana dia bisa berkomunikasi. Tapi syaratnya nih ya teman-teman, harus pinter matematika, pinter teknologi, dan juga pinter bergaul. Kalau nggak pinter bergaul seperti gue, lu susah mau ngomong. Gue bisa ngomong sama orang yang paling tua sekalipun, gue juga bisa ngomong yang paling muda, sama bayi sekalipun gue bisa ngomong segala macam. Dia nggak suka nggak apa-apa, gue hanya doain Tuhan, dia benci sama gue. Mungkin gue ada urapan roh Tuhan, dia mungkin ada urapan roh setan yang dia nggak sadar dari orang tuanya, saya bilang gitu kan. Nah teman-teman, dalam dunia metaverse sekali lagi kita harus kembali kepada pengertian yang original. Lu sama gua harus baca Alkitab yang benar. Rahasianya, baca Alkitab. Gue nih ya bertumbuh lah dari umur 18 tahun, 19 tahun gue terima Tuhan, tapi terus makin bertumbuh sampai sekarang. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 10 tahun baru selesai. Terkadang 8 tahun, terkadang 7 tahun. Kenapa? Bukan karena mau lama-lama. Dari Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Yohanes 1 ayat 1, Perjanjian Baru, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Gue kaget nih sama anak gue yang cewek, waktu dia masih kelas 3 SMP atau 1 SMA, nonton Star Wars 7. In the beginning was universe. Wow. Anak saya bilang, "Papa, why? In the beginning was universe." Tapi Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya alam dan bumi. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah. Firman itu bersama-sama. Kenapa film ini pada mulanya adalah alam semesta? Muncullah film itu pesawat. Oke ya, kita discuss berdua. Mama masih di luar, kita meeting di Starbucks. Kita selesai 3 jam hanya berdua. Bahas itu semua dan baru anakku sadar, wah iya Pak. Jadi kita semua sudut harus kita nilai, harus kita analisis karena ada roh Tuhan, api roh suci ya, bakar hatiku itu, kita jadi cerdas, kita masuk, kita juga bisa bergaul. Papa bisa jelasin Coldplay, kamu bisa juga dengan segala macam, dan kita nggak antipati, kita menjadi kompas di dalam kegelapan yang gelap. Dan firman Tuhan di Perjanjian Lama, aku akan mengirimkan tiang api pada malam hari, tiang awan pada siang hari. Itu menunjukkan satu ketenangan batin. Jadi metaverse membuat kita melayang dalam simulasi, akhirnya kita hilang identitas dan akhirnya kita tercebur ke dalam mimpi yang tidak ada habisnya. Maka nanti nih, gue ingetin lagi nih, metaverse nggak ada tuh setiap pagi. Seperti ada orang terkenal selalu bilang sama istrinya, "Good morning honey," gitu kan. Nanti di dalam metaverse, "Good morning Miss Metaverse." Wow, good morning Miss Metaverse berarti apa? Hayalan doang, simulasi, mimpi. Akhirnya apa? Baru lu tidur. Kalau lu tidur sementara, lu masih ada di tempat tidur lu dengan HP lu, dengan laptop, tapi lu udah bilang good night. My metaverse is really emptiness your soul. It's nothing, man. Please wake up, because Tumbur Tobing, now I want to tell you something. Goodbye.